guys, welcome back to podcast tema Talk Style dengan tema yang berbeda dengan kemarin dan pastinya dengan tema yang very inspiring, yaitu How to be a Model with Kak Jenny Chang. Yeay. Jadi Kak Jenny Chang dan aku, Kisha Areta from Grade 10 STEMA Gading Serpong, hari ini akan menemani kalian throughout today's podcast. So, Kak Jenny ini adalah seorang model dan juga aktris berbagai film. Kak Jenny juga pernah masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik di Piala Citra Festival Film Indonesia 2008 lewat film perdananya Mei. Keren banget ya guys, aktris plus model tuh menawan banget dan unik banget gitu. Aku juga I want to thank you guys yang udah meluangkan waktu kalian untuk hadir di podcast hari ini. Dan jangan lupa juga bahwa podcast Tema Talk akan hadir secara rutin dengan berbagai bintang tamu yang kredibel dan inspiring, dan pastinya juga dengan topik yang menarik-menarik. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita tentang how to be a model, aku mau ingetin kalian nih, jangan lupa ya, jadi nanti di akhir podcast tema hari ini kita akan ada giveaway berupa 3 produk collagen and fiber drink serta 2 voucher dari @linaf_official yang pastinya sangat baik untuk kecantikan dan kesehatan kulit kita. Dan akan ada 5 orang yang akan dikasih giveaway-nya. So, jadi selain dapat ilmu, kalian juga bisa dapat asupan yang berkualitas dan yang pastinya sangat bermanfaat ya untuk kulit kita. Karena skincarean aja tuh nggak cukup gitu ya. Jadi kita harus rawat tubuh kita dari dalam juga. So, kalau kalian mau nanya langsung aja bisa ketik di chatroom ini, di chatroom Zoom dengan format nama, /nomor telepon, /ID Instagram, /pertanyaan yang kalian mau tanyakan ke Kak Jenny Chang. Oke, so without any further ado, let's just get started. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih ke Kak Jenny Chang. Kapan sih Kak Jenny tuh mulai masuk dunia permodelan? Oke. Kalau ditanya kapan mulainya itu sebenarnya udah terlambat ya sebenarnya. Oh iya. Di umur 19 tahun. Jadi kalau model yang start itu sebenarnya di umur 13 ya. Iya, itu iya. paling oke sih. Saat paling oke itu umur 13 tahun. Tapi dikarenakan menurut Kak Jenny itu nggak ada yang terlambat. Jadi 19 tahun itu saya mulai start modeling, terus saya ikut beberapa ajang pemilihan daerah maupun nasional ya, kayak Putri Indonesia, kayak Wajah Femina, ya beberapa pemilihan seperti itu. Sampai di umur 26 saya start as a professional models. Wow, Ya, berarti sampai berapa sekarang. tahun tuh? 7 tahun. Butuh waktu 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Berarti nggak ada kata terlambat ya guys untuk Iya. memasuki dunia permodelan ini. Iya. Tadi Kak Jenny ada mention ikut-ikut kontes-kontes gitu. Iya. Itu harus kompetitif nggak sih? Kita tuh di kontes-kontes kayak gitu. Oke, kalau kita kalau misalnya perasaan kompetitif, ya harus lah ya, istilahnya kompetitif itu dalam arti yang positif, dalam arti kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berkompetisi, tapi dalam hal yang positif, misalnya jadi penyemangat kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi secara sehat gitu ya, tetap berkompetisi Iya, secara sehat. sportif lah. Oke. Gitu. Kenapa sih Kak Jenny tuh mutusinnya untuk jadi model gitu? Kenapa nggak jadi chef atau Oke. singer gitu? Oke. Sebenarnya sih memang tujuannya nggak ke situ sih ya, jadi model gitu. Jadi ini awal flashback lagi. Waktu zaman SMA itu saya senang itu basket sebenarnya. Oh my god, Ya. basket to Ya, model. sempat jadi atlet lah, atlet basket di daerah itu kan, saya dari Medan. Nah, sempat jadi atlet, terus ikut kompetisi juga basketball. Terus one day ada guru ekstrakurikuler untuk khusus modeling. Jadi dia ngelihat mungkin zaman itu ini anak tinggi tapi sayangnya kok basket gitu ya. Terus mungkin dia lagi cari bibit baru untuk jadi model. Nah, terus dia bilang ke saya, dia bilang, "Jangan, mau nggak sih cobain jadi model?" Apaan sih model gitu kan, pasti begitu kan, apa sih model yang dari pebasket yang tomboy banget terus disuruh lenggak-lenggok ke Iya. sebagai salon model di Ketok, kayaknya
aduh nggak mungkin deh saya bisa begitu gitu. Terus lama kelamaan dia tanpa putus asa, terus ayo dong Jan, ini lagi ada bridal show nih, gue butuh model gitu. Udah the first time saya coba, terus ada paymentnya juga waktu itu, terus lumayan juga ya gitu. Jadi ya saya pikir untuk selingan lah ya istilahnya, dan saya mengerjakan pekerjaan itu dengan senang, pakai baju baru, terus ada paymentnya juga, ya why not gitu loh. Dan selama itu positif ya. Iya. Gitu. Pantesan aku tuh tadi baru mau nanya loh, kok Kak Jenny tuh bisa tinggi banget, ternyata tuh gara-gara main basket gitu ya. So aku juga mau nanya ini, sekarang kita lebih ke action ya guys. Okay. Sekarang aku mau nanya, apa pose favorit Miss Jenny saat sedang photoshoot atau sedang catwalk gitu? Oke, jadi gini, kalau photoshoot itu mungkin ya ada beberapa pose yang bisa kita lakukan. Agak mirip dengan di catwalk sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang berbeda aja ya, yang berbeda yang Kak Jenny mau kasih tahu. Kalau misalnya ini sambil praktekin ya. Oke, boleh. Jadi kalau di catwalk kita itu misalnya pose itu badan tuh harus tegak seperti ini, misalnya ya, harus tegak seperti ini. Misalnya ini setengah badan, full badan gitu. Nah kalau di catwalk harus begitu. Tapi kalau misalnya di photoshoot kita boleh kayak begini. Ini namanya lazy pose. Oh, bagus Nah, banget ya badannya guys. boleh Lazy begini. aja bagus ya kan? Jadi boleh begini. Ini namanya lazy pose. Nah kalau di catwalk itu ada, kalau di photoshoot tuh ada beberapa ini ya, pose. Misalnya ada yang ambil headshot, middle shot, sama full shot. Jadi kalau headshot tuh biasanya untuk beauty, foto kosmetik, foto beauty. Kalau misalnya full shot tuh ya biasanya ya untuk fashion dan lain-lain. Kak Jenny sendiri yang mana tuh? Aku sukanya beauty sih. Iya, karena emang beautiful gitu guys, mukanya. Tapi sebagai seorang model semuanya harus bisa. Iya, benar. Harus edgy, misalnya lebih edgy, lebih androgyny, misalnya lebih feminin. Nah itu harus bisa semua. Berarti kita tuh ada ciri khas masing-masing ya. Jadi model tuh harus tetap be ourselves ya, nggak boleh yang Of kayak course. ikutin gitu-gitu. Iya. Oke. Aku juga abis nonton ini nih official trailer Teka Teki Tika. Di situ ada Kak Jenny loh guys. Kak Jenny meranin peran di situ. Dan itu bagus banget filmnya. Nanti aku nggak sabar buat nonton. So like talking about dunia perfilman, aku mau nanya nih, gimana sih awalnya Kak Jenny masuk ke dunia perfilman? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang modeling ini adalah pintu untuk ke semua ini ya, istilahnya pekerjaan di dunia entertain. Dia adalah pintu kecil lah. Nah di dalam di modeling ini kita belajar acting untuk apa? Untuk casting, of course. Terus secara performa badan misalnya ya, appearance kita kan memang harus, kalau sebagai seorang model kan jalan harus bagus, harus tegak, bagaimana kita berbicara dengan orang, body language seperti itu ya. Jadi kita belajar juga. Nah dari modeling ini kamu boleh pilih nih, kalau kamu punya talenta nih misalnya ya, punya talenta sebagai host, bisa jadi host. Kamu punya talenta acting, bisa jadi artis, actor ya bahasanya. Kalau kamu bisa nyanyi, bisa jadi penyanyi. Tapi kamu sudah dapat pembekalan di dunia modeling dalam arti cara berdiri, cara bicara dengan orang. Nah itu sebenarnya basicnya itu semua di modeling sih. Paket komplit ya guys modeling. Iya gitu. Nah kalau kamu bisa MC, ya that's good gitu loh. Itu nilai plus sih. Oke. Seperti itu. Kalau harus dipilih nih salah satu, lebih milih model atau aktris? Sulit ya pasti ya. Pengennya dua-duanya. Tapi kalau di dunia modeling itu ada umur. Oh Ya iya. ada umur. Benar-benar. Jadi di umur batas berapa pastinya kan badan sudah membesar, misalnya tidak seproporsional waktu kita umur 20-an atau belasan tahun, itu pasti akan berubah. Nah di saat itulah mungkin kalau misalnya kita punya talenta yang lain, kita boleh bersamaan nih jalannya. Kayak saya dulu kan di dunia modeling, tetapi saya menjalankan casting untuk acting juga gitu. Jadi waktu modeling sudah mulai mundur, acting tetap berjalan, karena acting semakin kita berumur karakternya akan semakin keluar. Acting tuh nggak ada umurnya. Ya, tapi tetap improve gitu Of ya kalau course, acting gitu yes, karena kan kalau acting itu kan mengenai rasa.
Jadi kalau kita acting itu misalnya kita acting nangis tuh banyak. Iya Nah, benar. semakin kita berumur, pengalaman hidup kita juga akan lebih banyak. Nah, disitulah acting itu diperlukan dan semakin karakternya akan semakin keluar. Jadi konklusinya acting ya, lebih milih acting. Enggak juga sih. Dua-duanya ya? Iya, kalau saat ini memang masih ada, biasanya kan ada show dan lain-lain yang pengen Kak Jenny jalan, ya saya akan jalan. Tapi tadi Kak Jenny kan mention ya, model tuh ada umurnya, ada badan yang membesar gitu-gitu. Kalau aku lihat personalnya Kak Jenny tuh masih bagus aja gitu ya. Ada nggak sih tipsnya? Aku ini personal question aja. Aku mau tahu gitu. Oke. Jadi kalau jadi model itu mau jadi apapun lah ya. Sebenarnya Miss punya 3 kunci. Self respect, self confidence, dan self improvement. Self respect itu bukan hanya kita respect sebagai hanya pekerjaan kita sebagai seorang model, enggak, karena kita sebagai seorang wanita gitu loh. Jadi kita harus, misalnya nih, if you want call as a model, act like one. Misalnya makan sehat, olahraga rutin, biar badan tidak melar, itu sudah harus ya. Dengan kita olahraga, dengan kita menjaga badan, makanan yang sehat juga, kita akan badannya akan lebih baik, tubuh kita akan lebih sehat, dan jadinya apa? Self confidence akan keluar, percaya diri. Benar. Nah, dengan ada percaya diri, otomatis apa? Kita ingin self improvement gitu loh. Jadi kita akan ingin lebih lagi memperbaiki diri dengan apa? Dengan menambah ilmu, apa aja lah gitu. Jadinya self improvement kita juga akan meningkat. Gitu loh. Kalau kakak sendiri olahraganya apa? Apa ya? Kalau hari-hari itu ya hari-hari itu cuma kayak kardio, terus skipping, ringan-ringan aja sebenarnya, plank gitu, angkat-angkat berat, angkat beban dikit lah kayak 2-3 kilo maksimal 5 kilo. Aja gitu. Ya workout di rumah sendiri aja. Jadi kan di rumah kan ada itu ya, ada wifi dan lain-lain ya, digunakanlah untuk hal-hal yang positif. Di YouTube gitu ya. Yes. Benar. Oke, moving on, aku mau nanya nih, apa sih prestasi yang paling bermakna buat Kak Jenny sebagai model dan sebagai aktris juga? Bisa dari model dulu. Kalau mau ditanya sebenarnya bukan piala itu sih. Ya. Bukan piala yang istilah kita dapat nih, piala ini. Sebenarnya yang paling berharga itu kalau misalnya kita jalan di catwalk, saking senangnya orang melihat kita itu, kita diambil videonya waktu kita jalan. Benar. Terus kita di-applause. Ya istilahnya kerja keras kita tuh dihargai. Iya. Kalau di dunia film, ya sebenarnya bukan piala itu sih yang buat saya bangga apapun itu, tapi kalau misalnya apa yang diinginkan oleh director atau sutradara atau penulis dari film tersebut, saya bisa mengaplikasikan itu dan mereka suka dengan aktingnya, yaitu udah achievement buat saya sendiri sih. Jadi achievement and accomplishment itu dari Kak Jenny bukan tentang piala, bukan tentang objek gitu guys, bisa dari yang lain juga. Benar. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih proses atau perjalanan karir Kak Jenny sebagai model? Kalau karir ya tadi di awal dari umur 19 tahun, terus ikut beberapa ajang pemilihan ya gitu. Nah itu juga nggak harus menang sih gitu loh. Jadi pengalaman yang akan buat kita lebih ini lagi sih, lebih maju ya, dalam arti sampai umur 26 tahun saya decide untuk pindah dari Medan ke Jakarta untuk menjadi model profesional. Nah, walaupun orang bilang kayaknya lu sudah terlambat deh Jen, tapi pernah ada kata terlambat gitu loh buat saya. Iya. Jadi intinya buat saya, selama kesempatan itu ada, saya harus memberikan terbaik. Jadi setiap casting, I will do my best untuk dapat kerjaan itu. Pasti kan ada teman-teman juga yang mau ikut casting gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasa kayak nggak percaya diri ngelihat yang lain gitu, atau insecure gitu, pernah nggak kayak gitu? Of course pernah. Cuma itu nggak let me down gitu loh. Nggak boleh, karena waktu kita casting itu kan bukan cuma kita sendiri. Ada beberapa teman yang lain kan gitu loh. Nah, dan kita juga tidak boleh jealous misalnya pada saat casting itu kita ditolak. Tapi kita harus mengkritik diri kita sendiri, kenapa ya saya ditolak gitu loh. Oh mungkin saya kurang tinggi, oh mungkin saya kurang kurus, oh mungkin ini. Nah cuman kalau misalnya kurus
kita nggak boleh sampai yang nggak makan atau nggak sehat gitu, nggak boleh jadinya begitu gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya casting ditolak ya biasa aja sih. Itu juga bakal nge-improve kita ya. Iya dong, Casting jadi ditolak. kita harus learn from our mistakes yes gitu itu ya kan. bener. Oke. Ada tantangan gitu nggak yang dihadapi selama kakak Jenny belajar modeling? As model. Ya, As model. Tantangan iya. Jadi pernah 2007 saya syuting. Setelah syuting film naik 7 kilo. Di saat itu saya nggak kerasa saya udah naik 7 kilo nih. Terus saya nih begitu audisi beberapa fashion show, kok nggak ini ya? Kok saya nggak dapet, kenapa ya gitu. Nah saya bertanya dengan diri saya sendiri gitu, oh ternyata saya gendutan, saya agak berisi badannya. Nah di situ bukannya saya malah down, malah saya harus ekstra kerja keras dengan apa, dengan olahraga, memperbaiki postur tubuh lagi, agar saya dipakai lagi untuk fashion show. Tantangannya ya itu yang naik drastis itu ya. Iya, naik drastis. Terus harus gimana ya gitu. Nah kita harus tahu lah gitu gimana mengatasinya. Oke. Nextnya apa sih hal yang membuat Kak Jenny stay on track untuk wujudin passion Kak Jenny sebagai model? Oke. Stay on track. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang kan sekarang saya lebih banyak main film dibandingin dengan modeling. Tapi karena saya senang dengan modeling, saya dengan teman saya buka sekolah modeling nih, Kimi Jayanti School ceritanya. Kimi Jayanti School, di Kemang ya guys. Jadi di situ itu tetap menjaga passion saya untuk share beberapa ilmu lah ya ke anak-anak zaman sekarang, karena saya juga punya pengalaman yang dalam arti zaman dulu saya mau sekolah modeling itu nggak punya dana gitu loh, harus nyicil gitu loh, harus kerja dulu baru bisa belajar modeling misalnya. Nah anak zaman sekarang kan saya selalu bilang sama anak-anak murid saya, don't take this for granted gitu loh. Jadi zaman sekarang kalian udah lebih gampang bilang ke orang tua saya mau sekolah modeling, tapi sekolah modeling yang benar gitu loh. Jangan udah sekolah modeling tapi udah belajar tapi nggak dimanfaatin baik-baik gitu loh. Ya balik lagi, sebenarnya sekolah modeling itu adalah pintu kecil yang akan membuka jalan kalian besar ke depan. Yang tadi kakak pernah bilang kakak naik gitu kan berat badannya drastis 7 kg. Itu berarti emang agensi tuh model-model emang harus kurus atau gimana sih? Sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita tahu nih di luar negeri itu ada Ashley Grahams. Ya, dia curvy models. Kalau kita di sini bilang curvy models tuh yang lebih berisi badannya ya, agak gemuk ya kalau misalnya bisa dibilang. Tapi kalau di luar negeri itu ngomongnya ya models juga gitu, karena memang ada types model seperti itu gitu ya. Nah, cuman mungkin di sini society-nya belum bisa menerima sekali yang seperti itu, tapi ada. Udah mulai nih di Indonesia nih mulai ada gitu. Aku juga. Jadi sebenarnya model yang oke itu sekarang enggak zamannya lagi yang model yang kurus tinggal tulang itu enggak. Lebih ke skinny fit. Jadi kurus tapi tetap berisi gitu loh. Jadi fit gitu. Kelihatan lebih segar dibandingin model zaman dulu yang kayak kurus banget harus diet yang mati-matian gitu. Enggak sih. Yang penting skills enggak sih? Yang penting. Of course, skill. Yes. Jadi ada beberapa, pokoknya selama Miss Ngaja tuh ada beberapa cerita yang ada satu anak nih tingginya cuma 168. Kalau sebagai model mungkin nggak kepake ya kalau untuk catwalk. Tapi one day ada klien nih telepon Miss, Jen saya mau minta dong anak-anak murid yang bisa show yang jalannya bagus. Oke, karena dia tidak minta requirement tingginya, yang bagus aja jalan Miss kirim dong. Setelah saya kirim, dia komplain, Jen kok anaknya pendek banget sih? Ini, oh lu soalnya kan nggak ada mintanya tinggi berapa gitu. Nah dia jalannya bagus, coba di casting dulu. Begitu di casting kamu tahu nggak 5 menit dia telepon lagi ke saya, dia bilang boleh nggak saya minta semuanya setinggi dia. Wow. Conclusionnya apa? Skills ya guys. Yes, dia punya skill. Physical appearance tuh nggak selalu ini. Oke. So next question, ada nggak sih orang yang Kak Jenny idolakan dan menjadi inspirasi buat Kak Jenny di dunia modeling dulu?
Oke, kalau di Indonesia, kalau di dunia modeling mungkin dari segi jalannya ya, dari skill jalannya. Kalau di Indonesia itu dulu saya itu suka banget yang namanya dengan model namanya Arzetti. Arzetti itu jalannya keren banget, terus dia bisa puter-puter berapa kali tuh di stage tuh kayak gangsing ya bahasanya, tapi dia keren banget di zaman itu, dia keren banget, punya jawline yang keren gitu, terus punya skill lah dia. Kalau model luar negeri yang saya idolakan salah satunya Giselle Bündchen, karena dia jalannya punya power, inner beauty-nya juga bagus, dan secara personality juga bagus, dan sampai sekarang juga dia masih keren. Oh gitu, kayak Yes. Kak Jenny dong ya. Makasih loh. Jadi mereka yang inspire Kak Jenny ya. Yes. Untuk di dunia peraktingan siapa idolanya? Dunia acting banyak ya, kayak Ibu Christine Hakim, banyak lah yang bisa menginspirasi, apalagi sekarang banyak kayak aktris muda yang juga sangat berbakat ya. Jadi kita belajar juga bukan hanya dari yang sudah berumur, tapi juga ada anak-anak baru yang mungkin bisa menginspirasi kita sih sebenarnya. Kalau dari luar negeri? Luar negeri ya, Charlize Theron. Iya, dia keren banget. Iya sih. Ya ada beberapa lah, banyak yang bisa jadi inspirasi. Oke. Apa sih pengalaman yang paling bermakna dan yang akan diingat gitu seumur hidup Kak Jenny? Ada nggak? Pengalaman as a model, artis? As a model dulu coba. Oke, as a model pengalaman, kalau as a model sebenarnya pengalamannya itu nggak ada yang saya nggak suka sih, lebih banyak sukanya kalau di modeling gitu ya, karena memang pekerjaan ini satu, saya nggak bilang gampang ya gitu, but kalau kamu sudah menguasai ini, you will love it, itu sudah pasti. Ya, jadi setiap apapun pekerjaan kalau kita senang, kita akan melakukannya dengan maksimal kan gitu. Jadi di dunia modeling itu lebih banyak sukanya. Tapi kalau ditanya dukanya, ada satu. Jadi pada saat saya lagi catwalk, untung nih sudah mau masuk saya jatuh karena sepatunya keberatan. Nah itu salah satunya. Terus kadang-kadang kita suka takut kalau misalnya sepatunya itu ketinggian. Benar. Nah ketinggian kayak 20 atau 25 cm, kadang-kadang desainer kan terlalu kreatif dan lain-lain. Sedangkan kita jalannya itu kan pakai power, pakai tenaga kan gitu. Nah ada beberapa ketakutan seperti itu, kayak pakai sepatu ketinggian terus bajunya kepanjangan. Tapi ya karena kita suka, itu tidak menjadi halangan sih. Gitu. Kalau di film, ini perfilman? Oke. Saya masuk perfilman tuh 2007. Pertama film Mei tadi. Oh iya yang tadi. Jadi pada saat itu saya diminta untuk adegan fall in love nih sama pasangan waktu itu. Karena itu yang pertama buat saya, film tuh agak susah dapetin chemistry-nya. Benar. Jadi sutradara waktu itu Mbak Viva Westi bener-bener menggembleng saya nih, kayaknya istilahnya gue kupas nih, lu harus keluar nih dari your comfort zone gitu loh. Nah akhirnya saya maksimal, ya bener-bener maksimal. Nah sampailah saya dapat nominasi FFI, itu film pertama saya itu. Kak Jenny dapat nominasi, aku itu masih 2 tahun guys, masih itu belum bisa jalan. Gitu. Kalau personally Kak Jenny lebih suka main serial web atau movie? Semuanya suka. Suka semua ya? Semuanya suka. Karena kan kalau kemarin series itu lagi banyak, karena kan memang lagi pandemi dan bioskop juga kan banyak nonaktif kan gitu. Jadi gimana produser dan pembuat film, sutradara, director nih mikir platform apa ya yang akan kita untuk tayangin karyanya kita gitu ya. Salah satunya series. Jadi banyak beberapa maupun itu sutradara yang udah terkenal ataupun yang baru, itu banyak buat web series sih gitu. Tapi kalau ditanya senangnya apa, dua-duanya senang. Tapi kalau misalnya di bioskop itu ada gala premier gitu loh. Kamu mau datang nggak gala premiernya? Ada undangannya loh. Oh my god. Malu. Tanggal 16 loh. Masa sih? Iya tanggal 16 ini. Nanti ya, itu nanti. Yes. Oke, so next, apa sih makna kata modal bagi Kak Jenny? Model. Makna kata model adalah orang yang mempresentasikan hasil karya dari desainer.
gitu. Ya, jadi itu tugas kita sebagai seorang model, bukan hanya sepatu, bukan hanya tas, semua yang karya desainer kita peragakan. Dan kalau misalnya setelah kita peragakan itu ada yang membeli atau ada yang suka, nah itu salah satu kebanggaan sih buat si modelnya itu sendiri. Juga seneng ya? Yes. Oke, guys, aku mau ingetin lagi nih. Nanti kalian bisa tanyain ya apa yang tentang Kak Jenny. Pertanyaan apa aja kalian bisa tanyain ke Kak Jenny di chatroom Zoom dengan format nama, /nomor telepon, /ID Instagram, /pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling catchy and engaging nanti bakal dapat giveaway berupa collagen and fiber drink dari @lineb_ dari @linaf_official. Jadi kalian enak banget ya, jadi tinggal nanya doang kalian udah bisa dapat produk yang berkualitas banget. Oke, kita lanjut lagi yuk ke nanya-nanyanya. Kamu mau jadi model? Makanya aku nanya-nanya dulu nih, nanti kalau udah aku baru mikir gitu mau jadi model atau enggak. Oke. Oke, Kak Jenny butuh waktu berapa lama sih untuk bisa jadi model profesional? Untuk saya sendiri atau untuk murid nih? Kalau Kak Jenny berapa? Kalau saya sih belajar 2 minggu udah jadi model. My first time jalan di catwalk itu saya belajar 2 minggu. Nah tapi kalau ditanya sebagai seorang model, sampai sekarang juga saya masih belajar. Karena pengalaman yang akan buat kita jadi besar kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang bilang, yuk kamu ikut saya, kamu belajar sama saya 20 kali kamu jadi model profesional, belum tentu. Ya itu bohong. Jadi kalau misalnya kamu sudah belajar nih, misalnya sudah belajar di sekolah modeling, terus keluar dari sana tapi kamu tidak dapat show, kamu tidak dapat pengalaman itu. Jadi kan karena kan setiap baju, setiap sepatu, setiap tas, setiap barang yang kamu ambil itu kan beda-beda. Jadi pengalaman yang akan buat kamu besar sih. Kalau untuk murid biasa berapa lama? Kalau cepet dan paling lama? Kalau untuk murid di sekolah Miss sendiri itu sampai advance ya, itu 20 kali pertemuan. Nah itu tergantung penyerapan dari muridnya sendiri. Kalau penyerapannya bagus, 20 kali pertemuan itu sudah cukup gitu loh. Tapi ya balik lagi, pengalaman yang akan buat dia besar, akan menambah ilmunya dia. Jadi dia harus ikut show dan memang harus jadi model gitu loh. Nah kadang-kadang ada 20 kali pertemuan anaknya juga belum bisa. Karena apa? Karena memang ya penyerapannya tadi kurang gitu. Jadi kita nggak bisa blame siapa-siapa gitu, karena ya memang penyerapan anak orang-orang kan beda-beda gitu. Kalau yang paling lama tuh berapa lama? Kalau di sekolah model Miss 20 kali sudah enough. Sudah cukup ya. Nah kalau misalnya sampai 20 kali ini anak juga belum bisa dan belum dapat job misalnya, atau belum diambil agensi, ya balik lagi ke anaknya sih. Seperti itu. Oke. Jadi apa aja sih yang harus kita siapin dan apa sih yang harus kita milikin gitu untuk menjadi model? Ya itu tadi 3. Kalau untuk belajar misalnya nih, kayak aku nih kan aku nggak tahu apa-apa. Oh, persyaratannya untuk jadi seorang model. Iya. Oke. Yang satu, tidak perlu tinggi badan yang tinggi banget misalnya, karena model itu kan sekarang banyak ya. Dalam arti kalau yang Miss tahu tuh ada 2, commercial models dengan catwalk runway. Nah kalau commercial models itu ya nggak perlu harus 170 atau 175, nggak di bawah itu juga oke gitu loh. Nah tapi kalau misalnya as a catwalk models memang ada standar requirement tinggi badan kayak 170 atau 175 sekarang. Ya sama badannya juga nggak boleh gembil atau overweight ya, seperti itu. Kecuali memang requestnya memang pengennya curvy models, nah itu beda. Ya itu kan physically ya. Kalau secara mental gimana tuh? Secara mental maksudnya gimana? Maksudnya kayak apakah harus siap-siap gitu untuk dimarahin atau untuk ditanya? Ya enggak lah. Jadi balik lagi tadi, kalau misalnya kita belajar apapun tuh sebenarnya kan keseriusan kita dan keinginan kita seperti apa. Jadi kalau misalnya di sekolah modelingnya Miss sendiri, kalau misalnya anak-anak tuh penyerapannya bagus, ya nggak akan ditegur atau enggak. Miss tegas sih kalau di kelas gitu loh. Tapi kalau misalnya penyerapannya memang agak kurang, Miss akan lebih intens, akan kasih tahu lebih intens aja sih dan lebih tegas gitu. Maksudnya kamu mengerti nggak apa yang saya kasih tahu gitu. Jadi pengennya satu kelas itu
kerennya bareng-bareng Iya, gitu. benar. Pengennya Nggak ada begitu. yang low, Nggak ada nggak yang ada low, yang pengennya high. bareng. Iya, Yes. semuanya equal gitu Kerennya, ya. yes. Jadi Kak Jenny tuh kalau marah bukan buat apa ya guys, itu buat kebaikan Iya dong. para murid-murid juga. Iya, jadi harus dikeluarkan dari Iya. comfort zone-nya dia. Oke, next nih questionnya. Apakah penting untuk menentukan konsep atau tipe model yang diinginkan? Apa penting menentukan konsep atau tipe model yang diinginkan? Kalau di sekolah model Miss enggak ya, enggak ada tipe yang harus Miss misalnya yang boleh masuk nih hanya si A, si B, si C, enggak. Tapi kalau misalnya sebagai seorang model itu akan tergantung klien. Misal nih Keisha sama Miss casting bareng nih ceritanya, casting bareng untuk satu fashion show. Kadang-kadang si desainer maunya Keisha gitu yang nggak terlalu tinggi karena apa, sesuai dengan bajunya mungkin. Nah kadang-kadang ada baju yang memang panjang banget yang pengennya lebih tinggi. Nah itu sesuai, semuanya standar dan ini sesuai dengan si desainer maunya seperti apa gitu loh. Misalnya dia pengennya yang lokal aja deh, yang kulitnya lebih gelap sedikit, itu kan eksotis kan. Nah itu lebih cocok dengan desain saya. Nah bisa seperti itu. Jadi nggak ada kita bilang tipikal modelnya seperti apa, tipenya enggak. Jadi all race itu accepted ya? Iya dong. All people are accepted. Iya, semakin eksotis kadang-kadang mereka semakin suka. Iya, kadang-kadang iya Yes. semakin suka. Emang beda-beda ya, beda-beda agensi atau beda-beda? Beda desainer Oh, maunya beda apa? desainer. Iya. Oke, next kita ke action lagi ya guys. Kita mau bergerak nih, udah lama duduknya. Tips berpose sebagai model saat berdiri dulu deh, gimana? Oke. Caranya. Ini mau ngomongnya apa nih? Catwalk atau foto? Foto aja coba. Catwalk aja ya biar kamu jalan ya. Aku nggak bisa. Oke. Yang tadi balik lagi, kalau misalnya kita bilang foto ya, sometimes gini. Kan ada headshot, medium shot sama full shot. Nah, kalau misalnya kita duduk nih, foto di kursi, ya, beda dengan kita beda duduk ya, guys. waktu kita wawancara begini nih. Iya. Kalau wawancara kita boleh nih duduk sampai full nih ke dalam, Bener. ya. Tapi kalau foto nggak boleh. Kenapa? Karena Kenapa kakinya tuh? jadinya pendek. Yes. Yes. Jadi kita Coba. hanya boleh duduk di ujung. Jadi kursi misalnya begini. Jadi kakinya lebih panjang. Kalau Nah. kakinya pendek gimana? Makanya duduknya harus di ujung. Oke. Nah, kalau kamu duduknya masuk begini kan kelihatan pendek, benar nggak? Aku mau coba ya Nah, guys. tapi kalau kamu duduknya di pinggir sini, nah akan lebih panjang. Efeknya, ilusinya akan lebih panjang. Oke. Aku harus Yes. pede. Nah, Pasti bisa. terus, terus, misalnya nih, si stylist kan kalau kita foto tuh kan ada stylist tuh. Nah, stylistnya bilang, Jen, saya mau kamu pose di bangku ini, kakinya diangkat satu ya. Yang dia mau tuh kan begini, bener nggak? Ya, tapi as a professional models, saya datang nggak begitu. Gimana? I will do like this. Us. Misalnya, beda orangnya dengan datang cuma begini doang, dengan gitu like full, Benar. beda. Kalau gitu tuh harus fierce nggak sih mukanya, kayak apa? Beda-beda temanya gitu. Fierce itu sebenarnya image ya. Jadi kalau misalnya kita bilang mood ya, kalau kita bilang mood muka itu beda-beda kayak beauty. Jen, saya pengen kamu lebih smile ya, smile. Jen, saya pengen kamu lebih smiles ya, smiles. Beda dengan smile. Itu smile juga ada dua, smile dengan gigi atau enggak. Jadi fierce itu sebenarnya mood. Kayak misalnya kamu lihat Gigi Hadid jalan, dia fierce banget ya, total looknya dia. Yes. Naomi Campbell jalan, dia fierce banget, itu looknya dia, total look. Tapi kalau hanya kita bilang ekspresi, fierce enggak sih, bukan istilahnya itu. Terus satu lagi, misalnya kita foto nih headshot, walaupun kita foto headshot, nggak cuma hanya duduk begini aja nih, Kakinya juga harus ikut ya. nah, kakinya juga perlu poin. Kenapa? Terus aku Energinya nggak lebih nyampe ke keluar, pantai. energinya akan lebih keluar. Oh gitu. Yes, kalau misalnya nanti Keisha dapat photoshoot hanya headshot doang, Yes. bukan berarti Keisha cuma begini doang, tapi kalau misalnya sendiri kakinya bisa sampai poin, biar apa? Biar badannya tegak dan energinya akan lebih keluar. Satu. Terus yang kedua, bibir itu harus dibuka sedikit. Oh, nggak boleh kayak
rapet Nah, gitu nggak boleh. lihat ya kalau Miss gimana? Dengan Ya beda ya guys. Beda. Harus. Oke. ya. Ya kira-kira gitu. Kalau beauty gimana tuh? Bisa? Apanya tuh? Beauty tuh harus main tangan nggak sih kalau? Enggak juga. Oh, enggak. Kalau beauty itu lebih soft ya. Kalau kita bilang tuh ekspresi mukanya tuh lebih soft, kayak misalnya kamu foto, kalau kita bilang itu lebih ke innocent. Innocent itu beda tipis dengan bodoh-bodoh nih. Kalau misalnya innocent ya Miss, like this, just you, be you aja gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya smiling, beda lagi gitu loh. Jadi kalau beauty itu lebih ke mukanya lebih flawless, lebih innocent aja gitu, lebih soft, effortless. Nah gitu. Kalau tatapan gimana tuh? Harus ini juga dong, kayak nggak boleh tatapan kosong ya? Ya iya dong, mata tuh harus diisi gitu Iya. loh. Jadi antara kamu smile dengan innocent tadi, dengan smizing, itu ada kadarnya gitu. Kalau smizing tuh full semuanya di mata. Gitu. Nah kalau Kita mau jalan nih. Tips berjalan cantik ala model. Coba. tips berjalan cantik ala model sebenarnya sih, iya. Dari modeling itu kamu belajar bagaimana berdiri yang baik, ya berdiri yang baik bukan begini nih, ya. Misalnya dari samping begini, enggak. Tapi kok berdiri pendek yang baik. banget ya di sebelah Kak Jenny guys. Aku biasanya nggak sependek ini. Jadi kalau kamu berdiri itu ya, berdiri itu harus angkat perutnya harus Diangkat. ditarik ke dalam, ya. Ini aku tarik udah ke dalam. ditarik Dengan kamu tarik ke dalam, ini bahu, dada ini akan Juga kebuka ikut. nih. Iya dong, gitu. Jadi Guys, waktu kamu jalan juga, yaitu kalau misalnya kamu melakukan ini setiap hari itu jadi kebiasaan, gitu loh. Nah kayak saya sendiri, jadinya kebiasaan. Jadi hari-hari saya juga bahasa tuh up perutnya, ditarik ke dalam. Nah kayak misalnya nih, perut kita kan kayak kalau enggak Miss tarik nih, jadinya melebar kan. Tapi kalau misalnya setiap hari Miss lakukan up tadi, lama-lama kayak ngeplank, gitu. ototnya kepake, Iya benar. jadi perutnya nggak buncit. Begitu kira-kira. Kalau Casey harus pakai heels ya biasanya. Enggak juga sih. Jadi kalau misalnya kamu sudah kebiasa badannya ditarik, chest out seperti itu, kalau udah jadi kebiasaan hari-hari, akan sudah jadi kebiasaan sehari-hari aja. Jadi hari-hari kamu jalan juga pasti akan begitu aja sih. Casey kita biasanya pakai itu ya, tank top putih sama jeans gitu. Casting, ya short pants ya, short pants atau ya sesuai dengan requestnya. Dengan Gitu. ada request Yang lebih fit body aja biasanya. Oke. Gitu. Oke, next question aku mau nanya, gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri kita? Oke. Pasti nggak boleh insecure ya. Ya. Meningkatkan kepercayaan diri itu harus dari diri kita sendiri. Dalam arti, ya itu tadi, kalau kamu pekerjaannya mau jadi apa nih? Misalnya kalau Miss as a model, ya harus yang tadi respect, confidence, dan improvement, ya. Jadi kalau misalnya meningkatkan percaya diri, ya itu tadi, selain kita menimba ilmu, ya masukin ilmu dan dengan pengalaman kita juga, kita juga harus in and out lah, begitu. Inside and out itu harus balance. Bener. Gimana sih caranya tampil beda gitu dari model yang lain? Tapi beda, oke. Jadi biar bisa narik perhatian desainer. Miss punya cerita nih. Jadi waktu itu, waktu saya datang dari Medan ke Jakarta kan rambut agak pendek, terus saya extension. Terus extension kan capek ya lama-lamanya kayaknya, terus rambutnya rontok dan lain-lain. Nah one day begitu saya lihat rata-rata semua model rambutnya panjang. Terus saya pengen buat yang baru aja gitu. Terus saya bodolin rambut saya, cepak. Nah jadi beda aja gitu. Jadi selalu buat people can identify you in one second. Yes, benar. Yes. Jadi begitu datang, oh itu Jenny ya, gitu. Oh itu Keisha ya, namanya begitu. Gitu.
Oke, next aku mau nanyain tips dari Kak Jenny Ya. untuk yang mau mulai karir sebagai model. Pasti di sini yang nonton juga ada yang mau menjalani karirnya sebagai model, dan sekarang kita bakal dengerin tips dari Kak Jenny. Special. Oke. Tipsnya itu kalau menurut saya sendiri tuh harus punya skill ya, harus punya skill. Karena secantik apapun kita, setinggi apapun kita, kalau kita nggak punya skill, omong kosong lah bahasanya, ya, kayak omong kosong nyari bunyinya gitu. Tapi kalau kamu punya skill, walaupun tinggi badan kamu tidak setinggi misalnya model 175 atau kita hanya punya tinggi 168, 175, 170, kalau kita punya skill orang pasti mau pakai. Benar. Gitu loh. Ya, kalau tipikal muka itu tergantung sama klien kan. Istilahnya kalau misalnya pun kita mukanya pas-pasan, misalnya bilang jelek ya gitu loh, pas-pasan, kalau di makeup cantik aja sih. Iya. Yes, yang pertama pakai skill. behel ya. Kalau model tuh boleh nggak sih pakai behel? Itu dia. Jadi ada beberapa muridnya saya juga kadang-kadang kalau misalnya pakai behel, mereka suka nggak pede untuk senyum. Iya, benar. Padahal di luar negeri banyak banget model-model tuh pakai behel. Jadi sebenarnya ini bukan suatu halangan untuk kamu bisa berekspresi, malahan lucu gitu loh jadinya. Oh iya. Yes. Cheese. Lucu guys karena. Iya. Oke, next aku mau nanya, apakah kita tuh perlu nggak sih ada sense of fashion yang tinggi buat jadi model? Sebenarnya kalau kita bilang sense of fashion itu sebenarnya fashion itu nggak ada yang salah. Benar sih. Sesuai dengan pengennya kamu Iya. seperti apa, warnanya kamu suka apa. Nah, ada sometimes people ngelihat kita mungkin gue nggak suka gaya lu, tapi belum tentu yang lain kan enggak. Iya. Jadi fashion tuh nggak pernah salah sebenarnya. Cuman seconfidence apa aja kita memakai itu gitu. Jadi sebagai seorang model kita harus bisa istilahnya mengeluarkan aura apa yang kita pakai gitu. Misalnya baju yang kita beli cuma 50.000, begitu kita pakai kok dilihat orang Kayak kok 5 500.000 juta ya gitu. Iya, Maunya benar. begitu. Nah itu tugas kita sebagai seorang model sebenarnya. Jadi apa yang kita pakai itu maunya bagus jadinya. Nah, Jadi kelihatan mahal gitu. yes. Dan elegant. Nah itu cara kita membawakannya aja sih sebenarnya. Color combination Kak Jenny paling suka apa? Baju? Aku tuh lebih suka warna black, white, sama Monokrom. red. Oh, red juga. Red. Aku juga suka red. Yes. Oke. Paling basic yang paling suka. Next question, apakah sifat introvert berpengaruh kalau ingin jadi model? Apa emang harus extrovert gitu jiwa kita? Oke. Sebenarnya di sekolah modeling itu banyak banget cerita ya dari anak-anak yang datang nggak pernah pakai heel sama sekali, yang waktu dia jalan tuh kakinya gemeter. Ada lagi yang ngeliat diri dia di kaca sendiri itu sampai dia nangis. Miss tanya, kenapa kamu nggak mau lihat muka kamu? Saya malu nih, saya nggak ngerasa diri saya cantik. Sedih banget gak sih dengarnya gitu. Sedih. Nah, tapi karena saya memberikan, saya dan teman saya memberikan hal yang baik buat dia dan kita bisa memboost confidence-nya dia, jadi lama-lama percaya dirinya dia juga akan meningkat gitu loh. Dengan cara apa? Ya skill tadi gitu loh. Mungkin ya memang dia nggak ngerasa dirinya cantik, tapi dengan dia punya skill dan kita memberikan energi positif buat dia, jadinya dia ngerasa lebih percaya diri gitu. Dan sekarang fashion week apa yang dia nggak jalan gitu loh. Jadi kita bangga banget bisa membentuk satu anak yang mungkin awalnya tidak percaya diri, jadinya dia confidence banget gitu keluar dari situ. Jadi kan kita happy gitu loh. Bener. Kalau modeling tuh harus dengan mentor yang baik nggak sih? Atau kayak mentor apa aja gitu? Oke. Ya sudah pasti harus mentor yang baik ya, dalam arti gini. Seorang mentor tuh harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak didiknya gitu loh. Jadi ilmu yang kita berikan ke mereka juga memang ada di dunia fashion gitu loh. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu loh. Yang seharusnya A jadinya B gitu loh. Makanya tadi Miss bilang, kalau misalnya orang bilang, yuk kamu belajar sama saya 20 kali, pasti kamu jadi model profesional, model hebat, belum tentu. Yang akan buat dia besar tuh pengalaman dia nanti waktu saat dia bekerja gitu loh. Jadi kalian kalau mau cari mentor bisa di Kimi aja. Enggak juga. Nanti ketemu Kak Jenny guys, nanti jadi
Go international model. Nggak juga loh ya, kita nggak janji loh. We give you always the best. Iya, pasti dong, kan sama Kak Jenny Chang. Next question aku mau nanya, gimana sih cara promosi diri sendiri sebagai model? Bisa model di media sosial? Oke, sekarang banyak banget kalau beda di zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada, pokoknya nggak ada gitu. Ada cuma Facebook kayak zaman dulu. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget kayak ada Instagram, ada TikTok, ada Nana. Ada beberapa, pokoknya anak-anak didiknya Miss selalu bilang gunakan platform kalian itu untuk hal yang positif, untuk mempromosikan diri kalian sendiri. Misalnya makeup, do your own makeup misalnya. Nah, jadinya kan orang ngeliat, terus follow agensi model misalnya, kayak agensi A, B, C, kan banyak kan agensi gitu. Terus kalau mereka ada beraudisi, you come gitu loh. Jadi itu akan buat kesempatan kamu untuk bisa berada di dunia modeling tuh akan lebih besar gitu loh. Jadi jangan gunakan platform tuh hanya nonton gosip, berapa sih gitu loh. Jadi mempromosikan diri itu sangat penting ya. Karena model zaman sekarang itu yang paling susah didapat tuh ada pengalaman. Benar. Jadi begitu mereka dapat pengalaman, dapat kesempatan misalnya, ya harus digunakan baik-baik. Misalnya kesempatan apa? Follow agency model, mereka bukan open casting, you come, and then the casting kamu oke, akan diterima. Jadi kita harus perbanyak pengalaman ya. Iya. Kalau Kak Jenny sendiri, menurut Kak Jenny nih, bisa nggak sih model-model tuh otodidak gitu, nggak pakai mentor tuh, bisa nggak sih menurut Kak Jenny? Oke. Ya. Panjang loh ini ceritanya. Jadi model tuh sebenarnya ada dua. You born as a star, ya. Yang satu lagi determined, ya. Kalau bisa kedua, ya harus berusaha, berusaha dulu, belajar dulu, pokoknya merangkak. Nah, kalau yang born as a star itu kayak ya Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, dia sudah punya linknya ke sana. Kayak orang tuanya kan memang sudah bintang lah ya di sana. Nah, jadi gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Bisa otodidak? Oh, otodidak. Sebenarnya bisa aja kalau daya serapnya oke. Misalnya nih sekarang kita belajar tuh bukan hanya dari sekolah modeling aja kan sebenarnya. Buka YouTube, bisa ngeliat model-model profesional itu jalan, kayak misalnya Gigi Hadid, Bella Hadid jalannya gimana ya, kita bisa belajar dari situ. Atau misalnya yang lebih lama kayak Giselle Bündchen misalnya, atau Naomi Campbell, atau yang lokal sekalipun kayak Mbak Oki Asokawati itu zaman dulu. Nah mereka tuh pakem-pakemnya itu masih dapet gitu loh. Yang jalannya jadul itu masih ada beberapa tuh yang masih bisa kepake gitu banget gitu. Jadi belajar itu bukan hanya harus dari satu mentor atau dari seorang sosok guru gitu, dari media sosial juga sekarang banyak kok gitu. Kayak misalnya buka YouTube lihat aja model A jalannya gimana ya, nanti dibandingin. Nah kamu mau jalannya seperti apa nih, nah kamu pilih sendiri, karena setiap badannya orang tuh kan beda-beda. Misal nih Miss Jen ngajar modeling, kamu muridnya Miss misalnya, muridnya saya, belum tentu jalan kamu mirip sama saya. Karena apa? Karena struktur tulang tuh kan beda-beda. Kayak misalnya struktur tulangnya Keisha dengan saya beda. Karena apa? Mungkin saya lebih tinggi ya, terus powernya mungkin Keisha lebih oke gitu loh. Nah jadi belum tentu dengan guru yang sama atau mentor yang sama muridnya jalannya akan sama, enggak. Jadi kalau menurut Kak Jenny nih, misalnya mentornya udah very good gitu, dia ngajarnya udah bagus banget, tapi muridnya sendiri tuh yang kayak nggak mau mencoba gitu, itu bakalan effect juga nggak sih? Ya iyalah. Jadi yang tadi lagi ada. Jadi ada satu murid tinggi banget 178. Mukanya unik banget. Icon on her lah ya. Istilahnya orang tuanya tuh pengen banget dia jadi model gitu loh. Jadi dia datang ke sekolah modeling Miss, dia belajar sampai masuk advance, tapi soulnya itu nggak dapet. Karena kita kalau jadi model itu kan memang harus ada soulnya. Kita bawain produk, bawain baju, bawain apa aja itu kan harus kelihatan live gitu loh. Karena baju itu tidak akan bernyawa sampai ada orang yang memakainya gitu sebenarnya gitu. Nah jadi dia belum memakai apa-apa aja itu
nggak shine, jadi dia nggak ada soulnya gitu, istilahnya jalannya kayak zombie gitu loh. Nah tapi kita tetap berusaha untuk push dia untuk keluarin versi dia yang paling bagus gitu loh. Sampai one day dia casting, di casting itu biasanya kalau casting itu kan hanya sekali jalan aja nih, yuk jadi jalan sekali, oke, misalnya, atau enggak ya gitu. Nah ini sampai dikasih kesempatan 5 kali jalan, karena itu klien suka banget sama dia, tapi karena dia tidak punya soul, nggak bisa. Jadi kesempatan itu lewat bulan begitu saja. Sayang banget. Ini kita udah boleh masuk ke Q&A. Oke guys, sekarang kita bakal langsung masuk ke Q&A ini yang paling ditunggu-tunggu ya guys. Akhirnya kita masuk juga ke sini. Jadi aku mau ingetin lagi, nanti pemenangnya yang ada yang mempunyai pertanyaan yang paling engaging and catchy, nanti kita bakalan kasih giveaway berupa collagen and fiber drink dari @linef_official untuk kesehatan dan kecantikan kulit untuk 5 penanya terbaik ya guys. Oke, langsung aja aku mau bacain pertanyaan yang pertama dari Lulu Sugiarto. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk anak belajar modeling dan agensi apa yang baik dan direkomendasikan untuk bisa menyalurkan calon model ke dunia modeling? Oke, kalau berapa lama sih, kayak tadi ya, kalau di sekolah modelingnya Miss sendiri itu sampai advance 20 kali pertemuan. Tapi kadang-kadang sebelum sampai 20 kali pertemuan ini anak juga udah bagus gitu loh. Ada juga yang problemnya sampai 20 kali pertemuan juga dia biasa-biasa aja gitu loh. Jadi semua tergantung sama anaknya sendiri. Miss nggak berani bilang 20 kali pertemuan lu pasti bagus, belum tentu gitu loh. Pengalaman yang akan buat dia jadi bagus, lebih bagus lagi. Iya, jadi perbanyaki pengalaman. Iya, itu dia. Kalau misalnya untuk rekomendasi modeling agency banyak banget sih di Jakarta ini. Ada Win, ada Jim, ada 21. Tuh Icon, banyak banget lah, semuanya oke kok gitu. Tergantung dari agensinya sendiri mau ngerekrut anaknya modelnya seperti apa gitu. Benar, ya. Nah karena setiap agensi kan beda-beda ini ya, karakter dan tipe anak yang mereka mau. Oke, next question dari Samantha. Sore Miss Jenny, bagaimana caranya untuk selalu percaya diri khususnya buat anak-anak yang ingin baru memulai masuk ke dunia permodelan? Apakah perlu untuk masuk ke sekolah model, dan apakah sekolah model bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk murid-muridnya? Oke, ini ada 3 pertanyaan loh ya. Bagaimana cara untuk selalu percaya diri? Kalau untuk selalu percaya diri itu disarankan anaknya nggak boleh minder lah ya. Harus punya skill tadi, harus terus belajar. Karena saya sendiri juga sampai detik ini saya juga masih terus belajar gitu loh. Nah, terus tadi pertanyaannya boleh? Oke. Apakah anak yang baru mau masuk ke dunia permodelan perlu masuk? Nah, kalau zaman dulu saya memang ada gurunya gitu. Mungkin iya perlu, karena apa? Karena karena di sekolah modeling itu kan diajarkan dari basic ya. Kalau di sekolah saya sendiri dari basic, dari mereka tidak tahu apa-apa sampai istilahnya yang mereka perlu tahu di catwalk. Jadi semuanya akan belajar dari nol gitu loh. Nah, terus next, jadi pertanyaan ketiga, ini. Apakah sekolah model bisa membantu mencarikan pekerjaan? Nah, kalau di sekolah saya sendiri kita tidak pernah menjanjikan apapun, pekerjaan apapun, tapi agensi itu akan melirik. Kalau misalnya kan di sekolah ini sendiri kan kalau misalnya mereka lagi training itu kan kita selalu ada video dan akan kita upload di Instagram. Kadang-kadang dari agensi itu sendiri akan melihat anak-anak itu. Nah, kadang-kadang kalau mereka suka, mereka akan telepon ke admin, akan bilang, Jan saya mau yang ini ya, kayaknya dia bagus ya gitu. Oke, kita akan menyalurkan mereka seperti itu. Tapi kita tidak pernah menjanjikan apapun, kita akan menyalurkan ke A ke B, enggak. Mereka akan minta ke kita sesuai dengan tipe dan karakter dari agensi itu sendiri. Mentor-mentor will give their best yang pastinya. Yes. Oke, next question dari Wuri. Ketika berada di keramaian, bagaimana cara menonjolkan diri yang positif? Bagaimana kiat dan cara kakak menangani berita hoax tentang kakak apabila ada di dunia permodelan? Oke, pertama dulu ya, bagaimana cara menonjolkan diri yang positif? Just be yourself, jangan jadi orang lain. Yes. Ya, pakai baju yang kamu rasa nyaman untuk diri kamu sendiri. Jangan berada di keramaian, kamunya nggak pede karena pakai baju yang
tank top lah bahasa Iya. karena pengen keren-kerenan aja, tapi kamu sebenarnya nggak pede gitu ya, enggak gitu, just be yourself aja gitu. Itu paling pertama. Terus bagaimana kiat dan cara kakak menangani berita hoax tentang kakak apabila ada di dunia itu? Oke. So far sih berita yang jelek-jelek mengenai saya sih nggak ada ya. Tapi kalaupun ada, guys. tapi kalaupun ada, misalnya di dunia permodalan tuh kalau zaman dulu orang tua saya itu selalu takut saya ke Jakarta karena modal kan nanti gini. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Mungkin beberapa orang tua akan mempertanyakan seperti itu sebelum anaknya masuk ke dunia modeling. Jadi sebenarnya tuh balik lagi ke personilnya. Kalau kitanya sendiri tahu modeling itu positif, tidak ada negatif. Kalau negatif tuh hanya personilnya aja gitu. Nah, jadi kalau di modeling schoolnya kita, anak-anak tuh memang belajar modeling, belajar bagaimana cara berpakaian yang benar, membawakan pakaian di catwalk, membawakan produk lah ya lebih tepatnya. Dan kepercayaan diri mereka juga harus terus diasah dengan adanya skill tadi. Seperti itu. Next question from Ita. Saya mau tanya untuk untuk anak usia 8 tahun, bagaimana supaya anak bisa fokus saat latihan modeling dan bagaimana supaya inner beauty-nya keluar? Oke. Biasanya kalau anak-anak yang sudah ready di dunia modeling itu kelihatan ya. Kadang-kadang 8 tahun juga udah meletek lah, bahasanya juga udah kelihatan. Tapi kadang juga umur 13 tahun sampai yang murid saya sebelumnya itu tadi 15 tahun juga dia belum bisa gitu loh. Nah, proses sih semuanya. Jadi nggak bisa bilang kita inner beauty-nya harus keluar pada saat itu juga, nggak bisa. Jadi semuanya proses yang akan membuat dia lebih baik. Dan mengenai inner beauty-nya sendiri yaitu tadi proses. Jadi nggak bisa kita bilang masuk ke sekolah modeling saya nih misalnya inner beauty-nya akan keluar, belum tentu. Tapi kita akan berusaha yang terbaik. Seperti itu. Tergantung juga dengan anaknya sebenarnya. Next question from Dini. Apa yang bisa membuat anak gagal menjadi model? Oke. Membuat anak gagal. Kalau di sekolah modeling Miss sendiri nggak ada kata gagal sih. Nggak mau. Nggak mau juga ya? Nggak mau ada yang gagal. Pengennya semuanya keren dan bagus. Tapi kalau misalnya pun gagal, dalam arti mungkin itu anak tidak mau berkembang. Itu dari dianya sendiri berarti. Tapi kalau kitanya sendiri kan kita pengen yang kasih yang terbaik dan nge-push anak-anak itu untuk menjadi better you lah gitu. Selalu pengen yang terbaik buat anak-anak. Is this the last question? Aku mau nanya sih sebenarnya, out of curiosity aja. Yes. Kan Kak Jenny tuh punya anak ya, kakak juga mau anak kakak jadi model gitu nggak sih, di force gitu, atau emang kakak mau let themselves to find their Oke. Yes, ini dilema buat saya sendiri. Karena saya model, of course saya pengen anak saya dua-duanya perempuan. Iya. Saya pengen anak-anak saya jadi model karena mereka tinggi kan, termasuk tinggi. Dan mereka akan lebih tinggi dari saya kayaknya. Dan saya pengen banget. Karena from modeling they can go travel kemana aja gitu loh. Dan dari modeling inilah pintu untuk kamu mau jadi apa aja, misalnya mau jadi aktor, mau jadi presenter di dunia entertain ya tentunya gitu loh. Anak-anak saya belum mau. Ya, anak-anak saya belum mau. Tapi kalau misalnya ya saya nggak mau push juga, semaunya mereka aja. Makanya kalau tadi ditanya kapan siap, kapan inner beauty-nya akan keluar, itu tergantung anaknya sih gitu. Kayak anak saya dua-duanya perempuan, karena mereka belum mau, ya udah saya nggak mau force. Karena apa? They have their own dream kan. Mereka punya ini yang mereka sendiri gitu. Cuman mungkin one day saya akan tetap. Iya, karena semua model tuh bercabang gitu, bisa ke acting, bisa kemana, kayak Kak Jenny. Exactly. Ya, nggak kerasa banget nih guys, kita udah sampai di akhir podcast nih. Kok cepet banget sih? Iya, makanya nggak seru, nggak kerasa banget ya guys, sudah 1 jam karena terlalu seru gitu ngobrolnya. Nah, tadi banyak banget ya guys pengalaman sekaligus tips-tips dari Kak Jenny, terutama buat yang ingin berkarir sebagai model. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Oke, thank you ya Miss Jenny udah hadir. Thank you so much loh udah diundang. Iya, berbagi dengan kami semua. Thank you juga yang udah nonton, yang udah luangin waktunya untuk nonton podcast ini. Kita I'm gonna thank you guys so much. Thank you so much udah nonton. Aku juga mau ngajak Kak Jenny buat post
Sekali, satu berdiri, satu duduk deh. Aku juga ikut. Iya dong. Guys, kita pose dulu ya guys buat Oke. di foto. Berarti Oke, mau duduk atau mau berdiri? Duduk dulu deh. Oke, duduk ya. Jadi kalau duduk itu ingat hanya di ujung aja, kakinya itu dipanjangi, Oke, wait. badannya up. Ini menghalangi nggak sih? Iya, makanya. Oke, Sabar angkat. ya. Oke, hadap sini nih. Oke, hadap sini aja. Oke, hadap Oke. sini. Ya, kakinya Nih. sambil dipanjangin. Yes, gitu boleh. Oke, kita bentuk nih begini. Yes. Oke, tangan dipindah up, badannya up. Oke, satunya gimana masih? Gini ya. Mau smile atau fierce? Mau Aku smile atau smile. smile? Smile saja, smile. Smile Smile ya, tadi? smile ya. Oke, smile. Oke. Gitu, oke. Oke, next berdiri ya? Mau berdiri ya? Oke. Berarti karena saya lebih tinggi, saya di belakang, Becky Oke. di depan. Nah, begini. Gimana tuh? Tangan di kantong, tangan di kantong, jempolnya dikeluarin. Yes. Oke. Dua-duanya tangan di kantong ini. Yes. Nah, kan badannya Kok up. satunya lagi kantongnya? Oke. Nah, badannya up, kakinya dibuka. Kaki dibuka. Nah, push up. Seru. Kayaknya aku harus main basket deh guys. Oke, that is it. That's the end of our podcast. Kalian jangan lupa nantikan podcast Tema Talk berikutnya di hari Jumat 17 Desember tentang renungan Natal, membawa anak-anak lebih dekat pada Tuhan dengan narasumber Ibu Charlotte K. Priyatna dan Miss Febri Sijaja sebagai host. Oke guys, that's it. See you on the next podcast. Bye bye. Bye.